Kejadian 12. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, kita akan ngobrol pada hari ini tentang perjalanan seorang tokoh yang luar biasa yang namanya Abraham. Yang kita kalau membaca di Alkitab itu mulai dari Ur Kasdim, ya. Kemudian akhirnya dia sampai ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, ya. Dan menarik di sini bahwa kalau sebelum kita ngebahas ya, Abraham itu atau Abram dulunya itu berasal di Ur. Dan kalau kita lihat peta, Ur itu kurang lebih ya, itu mungkin berada di wilayah yang nggak jauh dari Taman Eden. Karena Ur itu yang diperkirakan adalah kota Ur di zamannya Abraham itu ada di sekitar mungkin kalau ini utara, ini barat, barat laut ya. Di sekitar barat laut dari Teluk Persia. Nah, Teluk Persia dalam beberapa kesempatan saya sudah mengatakan itu merupakan pertemuan antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Yang kita tahu Taman Eden itu kan dilewati oleh 4 sungai. Gihon dan Pison hilang, ya. Jadi banyak para teolog perjanjian lama mengatakan bahwa titik Taman Eden itu sebuah tempat di mana ada Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat bertemu. Nah, kalau kita lihat 2 sungai yang masih ada hari ini, yakni Tigris dan Efrat, itu bertemunya hampir di ujung dari Teluk Persia. Dan makanya saya mengatakan, dan saya mempercayai banyak pendeta atau teolog perjanjian lama yang mengatakan bahwa Taman Eden itu memang sudah bukan saja secara roh disembunyikan, tapi sudah hilang karena berada saat ini di bawah air yang ada di Teluk Persia itu. Dan Ur nggak jauh dari situ. Berarti Abraham ya memang tinggal di wilayah yang memang sudah sangat tua. Makanya Ur itu merupakan pusat peradaban zaman dulu. Dan dia berjalan jauh ke wilayah barat. Yang akhirnya kalau kita lihat di peta di Alkitab saudara, itu kalau ditarik garis lurus ke barat itu ketemu ya Yerusalem dan sekitarnya yang kita tahu adalah tanah Kanaan. Tapi rupanya perjalanan Abraham dari Ur Kasdim ini kan nggak seringan seperti yuk kita jalan ke Bali gitu ya. Ada lika-likunya dan menarik di sini ya. Dan menariknya lagi kalau kalian punya pemahaman gimana nih sebelum kita bahas ya. Kalian taunya Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk keluar meninggalkan sanak keluarganya dan kampung halamannya itu di mana? Di Ur Kasdim atau di mana? Kalau baca, jangan baca, pokoknya pemahaman kan ini bukan benar salah gitu. Pemahaman kita ya sekalian itu Abraham dipanggil Tuhan tuh di mana? Di Ur Kasdim kah atau di mana gitu?
atau di Haran mungkin. Aku diem aja. Cap-cip aja, kembang kucup aja. Ur-Kasdim. Dari Ur-Kasdim. Kalau Daus gimana? Ke tanah yang memang benar-benar ya baru buat Abraham, Kak. Enggak. Abraham dipanggil Tuhan. Oh, Itu di mana? Dari mana? Dipanggil keluar dari mana? Ur-Kasdim, Kak. Ur-Kasdim ya. Itu pemahaman hampir semua kita dari Iya. Ur-Kasdim. Tapi sebenarnya kalau kita baca di Alkitab ya nggak gitu loh. Ya. Coba kita baca ya. Saya bukannya itu ya menjebak kalian, karena saya sudah membaca dan ternyata apa yang saya asumsikan ternyata benar. Banyak kita mempercayai bahwa Abraham itu dipanggil Tuhan dari Ur-Kasdim. Padahal kalau kita lihat bahasa Alkitab ya, coba deh kita lihat ya di pasal yang ke-11 ya, ayat yang ke-26 saya baca buat saudara ya. Buat Daud sama buat Foni dan semuanya. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Pasal 16 ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, yang kemudian menjadi Sarah. Dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Lanjut ya, pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu ayat 4, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Berarti apa artinya? Dari Haran. Iya. Jadi ini yang kadang-kala kita kita kalau baca tuh skip gitu ya. Terus juga kita terlalu dipengaruhi oleh banyak pengkhotbah ya. Kalau mau jujur ceritanya akhirnya gini, saya bahasanya gini. Jadi mereka itu keluarga besar tinggal di Ur-Kasdim. Nggak heran karena Ur-Kasdim memang kota yang besar. Magnet lah peradaban zaman itu. Maka Terah, ketiga anaknya ada Nahor, ada Haran, ada Abram ya. Mereka besar di situ, lahir di situ anak-anaknya. Kemudian ketika Haran matinya kan di Ur-Kasdim ya. Nahor itu menikahi anak Haran lainnya. Yang kita tahu anak Haran itu Lot yang ikut si Abraham ya. Lot itu punya saudara sama-sama anak Haran tuh Milka dan Yiska ya. Milka inilah yang dinikahi oleh pamannya Nahor, saudara dari Haran bapaknya ya kan. Jadi akhirnya Nahor sudah menikahi Milka, tinggal di Ur-Kasdim, dan kalau kita baca ya di bawahnya Terah itu membawa Abram, istrinya Sarai, keponakan cucunya Lot untuk pergi dari Ur-Kasdim mana? Ke sebuah kota. Yang kemudian kita tahu kota itu namanya Haran. Dan saya percaya tafsiran saya Haran ini sebenarnya bukan sebuah kota yang besar, tapi tempat mereka akhirnya menetap untuk sementara waktu, dan tempat baru mereka itu diberikan nama Haran untuk mengingat bahwa Terah punya anak yang namanya Haran dan Lot punya bapak yang namanya Haran. Gitu ya. Dan dari situlah, dari kota inilah akhirnya berkembang. Terah mati di Haran. Tapi sebelum Terah membawa anak mantu dan keponakannya dari Ur-Kasdim ke Haran, Terah sudah berniat untuk membawa keponakannya, anaknya, mantunya, dan cucunya ini kemana? Ke tanah Kanaan di ayat 31 tadi. Lalu Terah pasal 11 ya. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Berarti
tanah Kanaan itu ya tanah yang memang menjadi tujuan dari Terah membawa Abram, istrinya dan cucunya Lot ini untuk pergi dari Ur Kasdim. Ya. Tapi belum sampai ke sana, nyangkut di sebuah kota baru yang dikasih nama Haran oleh mereka. Nah di Haranlah Abraham dipanggil Tuhan. Bukan dari Ur Kasdim berarti kan? Nah dipanggil Tuhan ke negeri yang kalau kita baca sampai ayat manapun nggak akan kita tahu Tuhan nyuruh ke Kanaan. Cuma ketika kita baca Abraham sampai di wilayah Kanaan, Tuhan bilang, inilah negeri yang akan kuberikan padamu. Jadi menariknya gini, yang saya pertanyakan sejak lama itu, apa jangan-jangan sebelum Tuhan panggil Abraham untuk dibawa ke Kanaan, Tuhan sudah menjumpai bapaknya Terah. Meskipun nggak ditulis ya di Alkitab, tapi kan Terah sudah punya hasrat untuk bawa ke Kanaan. Abraham itu nggak tahu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu di mana. Tapi karena dia berpikir, bapaknya pernah bilang ke Kanaan aja yuk. Dia mengarahkan kakinya ke Kanaan. Pas sampai di Kanaan, Tuhan bilang, inilah negeri yang kujanjikan padamu. Nah ini apakah bisa kebetulan, atau mungkin memang ya tidak tertulis. Nah kalau tidak tertulis di Alkitab kan kita boleh menafsirkan dong. Nggak bisa kita bilang salah dong. Wah nggak tertulis kecuali Alkitab ngomong, benar-benar Terah nggak tahu apa-apa. Nah, terus kita bilang Terah yang mendapatkan penglihatan pertama kali, ya itu sesat. Tapi karena ini nggak dikatakan di Alkitab, kalau saya menafsirkan bisa jadi apakah Tuhan taruhkan itu hati Kanaan di dalam dirinya Terah, terus Terah bahasakan kepada Abraham, kok Papa teringat, Papa diingetin sama Kanaan. Kok kayaknya suara hati Papa ini bilang kita harus ke Kanaan. Ya, apakah ini Tuhan yang kita sembah bicara kepada hati Papa? Mungkin itu sampai di Abraham, dan akhirnya ketika Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham untuk pergi, akan kuberikan negeri kepadamu, ya dia mengarahkan kakinya sama, ketujuannya sama seperti Terah bapaknya. Pas sampai di Kanaan, inilah negeri. Coba deh kalau baca Alkitab begitu. Nah, ini kan menarik nih. Coba Daus, pernah nggak sampai ke sini? Belum. Nah itu dia. Itu ya, Foni juga pernah nggak sampai sini? Belum. Itu. Awal aja udah salah Ur Kasdim. Nah, itu maksud saya bukan sok guru ya. Itu pentingnya kalian yang masih muda ini ketika membaca Alkitab, terus merenungkan firman Tuhan, apalagi nanti sampai pada level membagikan firman Tuhan, itu coba mendalami. Ini banyak hal yang kayak gini-gini nih, yang menarik, dan ternyata kalau kita bisa mengimajinasikannya, ya belum tentu benar ya tadi ya. Tapi kan nggak salah juga memahami begitu. Nah itu ketika ya kita sampai pada level itu, kita memahami kebenaran firman Tuhan itu menjadi hidup begitu. Dan ada sesuatu yang kita bisa bagikan kepada jemaat yang saya yakin kalian sudah level bukan ece-ece aja, belum nggak, apalagi orang-orang Kristen awal-awal yang cuma terima mentah-mentah doang gitu. Nah jadi ini yang saya minta kalian coba ke depannya lebih explore lagi, lebih gali lagi. Dan ini yang ya menarik lah ya, dari Ur menuju Kanaan. Nah kalau kita mau ngobrol kan sudah, yuk kita ngomongin Ur sampai ke Kanaan ya. Apa yang ada di benak Foni sama Firdaus tentang tema besarnya gitu? Apa aja gitu yang bisa dibagikan? Saya pribadi melihatnya tuh kayak ini apa ya, ketaatan yang tak bercacat celah Dari Abraham. Karena benar-benar begitu diumumkan langsung dilaksanakan tanpa ada kayak Lot tadi, kayak yang diceritakan kan, Lot kan berlambat-lambat ada malaikat suruh, tapi Abraham tidak melakukan seperti itu. Saat itu juga dia bergerak mengajak gitu. Itu yang buat saya pribadi itu gak gampang buat dikerjakan. Kadang orang tua di rumah aja menyuruh, misalkan, Fon tolong dong misalkan nyalakan lampu di depan gitu. Itu aja ya Ma bentar, itu aja tapi nanti masih pending. Iya, masih pending. Maksudnya nggak langsung. Kayak Lot ya, berlambat-lambat. Nggak langsung iya Ma, nyalain, enggak, masih iya Ma bentar. Pasti ada kata seperti itu. Tapi Alkitab nggak mencatat Abraham seperti itu. Langsung gerak. Itu loh Pak. Yang ketaatan yang menurut saya tak bercacat celah, yang sampai saat ini tuh manusia masih sulit untuk melakukan. Iya. Kalau Daus apa? Sebelum kita kulik lebih dalam lagi soal Ur sampai ke Kanaan. Kalau Daus lihat sih, Abraham ini selain percaya dengan Tuhan, tapi ya seperti tadi Foni bilang, ketaatan dan dia mau melangkah, Kak. Sekalipun dia belum tahu nih negeri yang akan dia tuju itu di mana dan bagaimana bentuk negerinya, dia nggak tahu nih, Kak. Dan itu benar kata Foni, bagi kita manusia sekarang mungkin itu sangat berat, Kak, dilakuin. Gitu loh. Karena penuh pertimbangan kan, Kak.
nanti negeri yang akan tuju seperti apa. Tapi kalau kita lihat di sini Abraham bukan hanya percaya, tapi dia taat dan melangkah, Kak. Itu sih yang mungkin zaman sekarang yang susah ditemuin sih, Kak. Orang yang seperti itu. Mungkin kita mau melangkah kalau kita udah tahu nih, Kak. Oh, di sana ada ini, ada ini. Tapi kalau Abraham enggak, Kak. Ya, yang menariknya, kalau saya sih jika di-compare dengan kita ya, kalau kita sekarang ini kayaknya agak konyol kalau kita ngaku orang Kristen, agak ada buku panduan namanya Alkitab, kita masih nggak percaya. Karena panduannya jelas. Apa kata Tuhan, Tuhan maunya apa. Nah kalau zamannya Abraham dulu kan enggak. Apalagi kalau kita coba tempatkan pasal 12 ini kan nggak jauh dari pasal 11. Pasal 11 itu kan Menara Babel. Habis Tuhan cerai beraikan mereka, terus tiba-tiba ada muncul perikop keturunan Sem ya, Sem, Ham, dan Yafet anaknya Nuh itu, yang salah satunya adalah Terah dan Abraham. Berarti kan Abraham itu hidup di zaman yang sebenarnya mungkin nggak semua orang punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Karena habis dicerai beraikan gitu, mereka lagi kalut mungkin. Ya, bayangin loh, ya kalau saya selalu membahasakan agak dramatisir Menara Babel ini. Bayangin lo yang sekeluarga lo punya orang tua masih lengkap, punya istri sekarang. Terus tiba-tiba ini kalau ngomongin belum kakak, belum ipar, belum adik ya, belum ponakan. Cuma bertiga aja, bokap nyokap, istri sama lo berempat. Tiba-tiba empat-empatnya bahasanya beda. Lo nggak ngerti, salah satu nggak ngerti sama dengan yang lainnya. Otomatis kan lo tiba-tiba ketemu Foni di perempatan jalan. Foni ngomongnya sambung nih. Otomatis kan lo bisa nyambung. Lo mungkin bilang, Fon, itu tolong dong bilang sama bokap gue gini-gini. Foni tapi nggak bisa nyambung sama bokap nyokap juga. Akhirnya gimana? Terpaksa lo ya yang bisa bergaul dan akhirnya nyambung sama Foni. Mungkin ketemu sama orang yang bahasa lain. Akhirnya pergi ke timur. Istri lo misi ngomongnya sama orang yang ngerti ke barat. Bokap lo sama nyokap lo otomatis bisa juga. Karena mau digabungin juga gimana? Kan nggak bisa kan? Betul. Ya akhirnya ini sesuatu yang chaos bagi saya. Zaman chaos ketika kita lagi fokus sama kehidupan sosial yang masih belum menentu, ekonomi yang belum menentu, tiba-tiba agak aneh ketika orang punya pengenalan yang baik tentang Tuhan. Ketika semuanya lagi gonjang-ganjing ini kan. Jadi tadi kita salut sama Abraham di situasi yang seperti ini, di situasi yang mungkin masih zaman chaos, Abraham bisa trust benar-benar sama Tuhan, punya iman yang luar biasa sama Tuhan. Tapi yang seringkali juga, Foni tadi bilang, wah Abraham tuh imannya luar biasa. Iya, memang dia dikatakan bapak orang beriman. Tapi ada menariknya juga loh ceritanya Abraham ini yang saya kadang-kadang lihat. Kenapa Tuhan taruh begini ya? Ini sebenarnya kalau ayat ini keluar, kebaca dengan mudah oleh banyak orang Kristen, itu mungkin banyak orang Kristen yang berkata, Abraham ternyata nggak beriman-iman banget. Coba ya kita baca. Saya temukan di ayat ini nih, pasal 12 ya. Ayat yang ke-6 ya. Pokoknya ayat kelima deh saya baca ya, ayat kelima ya. Oke, saya baca ya. Kejadian 12 ayat 5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Oke, dia keluar dari Haran ya. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Sudah sampai belum di tanah Kanaan? Sudah. Sudah dong? Oke ya, ayat yang ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jelas sudah ada di tanah Kanaan. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tapi ayat 8-nya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Menariknya lagi, ayat 9, sesudah itu Abraham berangkat semakin jauh, ia berjalan ke tanah Negeb. Kalau kita baca ayat 10 perikop yang baru, dia sudah ada di Mesir. Runtuh gak iman kita bahwa Abraham itu orang beriman? Orang ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-7. Di Sikem itu, benar gak? Di Sikem, di pohon terbantin itu Tuhan udah bilang, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Berarti Abraham tahu dong itu tanah perjanjian kan? Iya. Tapi dia malah lari ke Betel. Oke lah, di situ dia membuat mezbah, keren ya. Tapi dia malah pergi menyusuri tanah Negeb, oke ya. Sampai akhirnya ke Mesir. Kan bisa dong digambar. Lu udah tahu Tuhan spesifik ngomong begitu. Tapi malah lari. Dan akhirnya kita tahu dong di Mesir gimana. Ya. Si Sarai digoda sama si Firaun gitu kan ya. Menarik kan ya? Iya.
Gimana nih responnya terhadap fakta Alkitab? Dia malah berjalan over melewati negeri yang Tuhan Iya. kasih. Dan kalau lihat peta itu jauh banget ke selatan, jauh. Mesir kan di bawah, di wilayah semakin barat dari tanah perjanjian. Ya, dia malah lari-lari ke sana. Padahal dia sudah tahu loh. Dan konyolnya ya, menariknya lagi, kalau dia sudah di Mesir, dia kembali lagi tuh. Ya, dari Mesir dia jalan lagi dan akhirnya di pasal 13. Coba kita pasal 13 ayat 14 ya. 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 Ini peristiwanya sama Lot nih. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Ini kalau kita lihat di peta, itu titiknya nggak jauh sama Sikem yang kita baca di ayat yang ke... Iya. Jadi akhirnya, ya udah isinya digoda, makan perasaan, ya kan? Udah jalan-jalan ke Negeb, ke Mesir pula. Ya akhirnya balik lagi ke situ. Andai kata Abram peka dan beriman aja, dia stay di situ. Wah, dia pasti lebih luar biasa. Bener nggak? Nah, apa nih pelajarannya buat kita nih? Jadi kadang-kadang kalau kita bilang Abram tuh orang beriman, gak ada cacat celahnya, ya kita bisa temukan. Itu makanya saya selalu bilang, selalu ada sisi lain khotbah saya yang kemarin tuh di dalam hari Minggu. Ada sisi lain yang kadang-kadang kita tuh orang Kristen tuh nggak mau ngebacanya. Jadi intinya bukan berarti Tuhan ingin membuat tokoh hebat seperti Abraham itu ada salahnya. Kita belajar dari Alkitab bahwa sehebat apapun orang, selama itu manusia, Tetap ada sesuatu yang celahnya. masih ada yang sisi lain yang kurang baiknya. Dan kita belajar. Makanya kita ya tidak boleh mendewakan, mentuhankan Abraham lah, Yohanes Pembaptis khotbah saya yang kemarin ya, hanya Tuhan. Ya, ini menarik sih ya. Coba apa yang bisa kalian sharingkan soal yang lain juga boleh, soal Urkasdim atau yang tadi saya paparkan. Kalau lihat yang dari tadi masih ngomong bisa juga ya. Berarti di saat ketika dia melewati tempat yang udah Tuhan janjikan, berarti egonya muncul dari pribadi Abraham, masih pengen jalan gitu. Akhirnya ketika dia melewatkan apa yang Tuhan kasih, dia mengalami sesuatu hal yang gak baik gitu. Seperti yang kalau memang dia percaya, udah di situ-situ aja. Gak perlu kan dia sampai ke Mesir, sampai Sarai digodain gitu. Akan dia ngalamin. Berarti egonya dia sebagai ini muncul. Kuat ya. Iya, Kenapa egonya kuat? kedagingan. Kenapa kedagingan? Si manusia. Intinya balik lagi dalam peristiwa Lot sama Abram tadi. Bahwa tempat yang Tuhan bilang ini akan kuberikan pada keturunanmu itu jelek. Nggak menjanjikan. Iya dong. Ya. Aduh, bokap gue suruh ke Kanaan. Tuhan bilang ini lagi tanah yang harus kutempati. Ya kok begini. Dan memang faktanya jelek dong, karena Lot kan nggak milih tempat itu dong. Iya kan? Aduh, jangan-jangan bukan lah. Meskipun dia mungkin percaya, tapi dia masih agak ragu-ragu, bandel. Malah ke Betel, malah ke Negeb, malah ke Mesir. Dan akhirnya ketika berjumpa lagi dengan berpisah dengan Lot. ya memang itu tempat yang memang Tuhan beri buat Abraham, tempat yang memang secara kasat mata jelek dibandingkan lembah Yordan atau Sodom itu, tapi ya Tuhan kalau udah janjikan Tuhan bisa. Dan ini kita belajar ya manusiawinya Abraham tuh begitu. Ya puji Tuhan sih, ketika Tuhan bilang yang habis berpisah dengan Lot itu Abraham taat dan benar-benar tinggal di situ. Coba kalau enggak, hancur deh. Nggak ada tuh kisah bapak orang beriman lagi ya dalam stigma pada Abraham. Kalau Daus apa yang bisa kita sharingkan? Iya Kak, dari yang peristiwa Abram ini ya benar. Terkadang kita sudah ditetapkan Tuhan mungkin di suatu kota, di suatu pekerjaan, suatu tempat, tapi di saat itu nggak sesuai dengan keinginan daging kita Kak, kita sering malah yang terbaik dari Tuhan ini istilahnya kita tinggalkan lah Kak gitu. Tapi di satu sisi, sekalipun kita udah meninggalkan yang terbaik dari Tuhan, bahkan rancangan yang terbaik untuk Tuhan, tapi Tuhan tetap Kak akan mengembalikan kita ke rancangannya Tuhan. Ya, kalau pilihannya Tuhan, kita akan digiring terus ke sana. Betul. Ya. Sekalipun yang mungkin ada konsekuensi lah yang kita hadapi kan. Kayak Abram kan ketika dia ke Mesir malah dia dapat kelaparan dan sebagainya kan Kak. Dan satu lagi Kak yang menarik, Apa tuh? dari peristiwa ini terkadang yang membuat hidup kita sulit itu bukan Tuhan Kak, tapi kita sendiri manusia.
Tapi banyak sekarang orang yang Nyalahin Tuhan. nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan hidup saya sulit. Ternyata sebenarnya diri kita sendiri sih tadi. Iya. Menariknya di situ sih, Kak. Iya. Jadi ya tadi ya, kalau makanya saya bikin program ini tuh kepengen supaya orang tuh terprovokasi bahwa Alkitab itu bukan cuma sebatas dari apa yang kita dengar dari khotbah pendeta. Ya, kalau ini kayak gini-gini kan agak sulit gitu bisa dipaparkan dalam khotbah gitu kan. Ini tapi kalau kita ngobrol santai begini, ya pikiran-pikiran seperti ini yang liar itu bisa kesampaikan dan akhirnya memberkati kita. Coba yang menarik lagi dari kisah dari Ur sampai ke Kanaan. Abraham bawa Lot itu melanggar firman Tuhan nggak sih? Abraham bawa Lot. Kan kalau kita lihat perintahnya Tuhan kepada Abraham tuh apa ya? Kan dia pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini berarti sebenarnya perintah Tuhan hanya Jangan bawa siapa-siapa. dia. Iya. Dia aja. Ya, even kalaupun ini ya Sarai istrinya Iya. yang tidak masuk kriteria sanak saudara, hanya sekedar sanak saudara atau apa namanya dari kerabatnya dia ya. Berarti bahwa Lot ini kan sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan kendaki. Tapi ya Tuhan diamkan. Sekali lagi Tuhan tuh kadang-kadang memang hatinya seluas samudra gitu ya. Lu udah gue suruh jangan bawa, lu bawa juga. Ya sudahlah. Ya akhirnya Lot diberkati. Tapi ya tadi kalau ya konsekuensinya ada. Ketika Tuhan sudah menetapkan pergi sendirian, jangan bawa sanak saudaramu, tapi dibawa, ya akhirnya clash tadi. Ya ada slack tadi dan akhirnya berpisah. Jadi ya tadi ya bahwa Abraham ini banyak gitu. Titik tembaknya kalau mau diomongin, mau digali-gali gitu ya. Ya cuma kan tadi kita belajar untuk mencari hal yang tidak di-cover oleh banyak orang Kristen, bukan untuk menyalahkan figur Abraham ini. Justru kita belajar dari figur ini bahwa ya tadi, ya kalau kita merasa diri kita sudah hebat, tak dulu loh. Abraham yang bapak orang beriman aja, yang kita kagumi aja masih ada nilai celahnya. Siapa lu? Ya kalau kita tepuk dada ini hebat ya pasti kita lebih telanjang lagi, pasti banyak sisi jeleknya juga yang kebongkar. Nah itu yang harus ditumbuhkan dalam diri kita. Sehingga kalau kita semakin hari semakin seperti ini, ya semakin wise lah, semakin bijaksana dalam melihat hidup, mengekspresikan apa yang terjadi atas kita, sehingga ya hantaman kayak apapun ya kita tetap bisa tenang gitu ya. Ya Ur Kasdim, nah ini cerita yang menarik lagi dari Ur Kasdim sampai Sinai ini yang saya nggak masuk di otak itu. Abraham kan punya anak umur 100 tahun. Ya kan? Kalau kita baca ayat berikutnya. Sarai ketika punya anak umur 75 tahun. Ya. Berarti ketika Abraham di Mesir, kan Abraham ketika sampai di tanah tempat yang Tuhan janjikan terus akhirnya dia pergi ke Betel itu kan usia 75 tahun. Taruhlah kita berandai-andai ada perjalanan kurang lebih 2-3 tahun sampai akhirnya dia di Mesir. Berarti Abraham sekitar usia 75-80 tahun. Dengan selisih usia dia dengan Sarai 25 tahun, maka usia Sarai kurang lebih 50 tahun ya. 50 tahun plus sedikit lah gitu ya. Tapi usia 50 tahun, Firaun, ini juga menarik nih. Masih tertarik gitu loh. Ya, saya percaya ya kecantikan orang ya kayak kita ngomongin kalau gue laki-laki ya. Ngomongin Sophia Latjuba. Itu usia udah 50-an tahun loh. Tapi kan masih cantik aja gitu ya. Adalah gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kita ngomongin, kalau saya ngomong jujur nih, kalau saya laki-laki biasa masih gila Sophia Latjuba usia di atas saya seksi banget, cantik banget. Tapi kalau andai kata saya ini crazy rich, orang yang berduit, pasti Sophia Latjuba nggak masuk hitungan. Karena kalau gue punya duit kan yang cantik-cantik yang lebih muda, lebih seger banyak. Kenapa gue nggak milih itu atau melihat itu saja daripada melihat yang sudah berusia ini. Nah, logika ini kan bermain kalau kita melihat Firaun. Ya, secantik-cantiknya si Sarah di usia 50-an tahun, tetap aja masa sih seorang raja yang namanya Firaun gitu tertarik sama perempuan usia segini gitu, maksud saya gitu ya. Kalau misalnya kayak kita orang biasa ya oke lah ya, tapi Firaun kan bisa punya, dia bukan nggak punya pilihan, dia punya pilihan. Dan ketika dia memilih gadis usia 15 tahun pun juga si gadis ini dan orang tuanya nggak punya hak apa-apa gitu kan.
ya berarti kan kecantikan si Sarah ini ya luar biasa juga gitu. Ini yang sampai sekarang sih saya belum ngebahami sampai seberapa cantiknya si Sarah ini ya. Sehingga apa namanya, raja hebat sekaliber Firaun pun tertarik secara seksual terhadap Sarah. Itu sih. Nah, kalau kita pakai tadi nih, ini sekedar gimmick ya, supaya kalau kalian membaca Alkitab itu akhirnya bisa dapat nuansa-nuansa yang berbeda. Kalau kita sepakat dengan Sarah tadi, berarti Sarah yang cantik luar biasa ini ketika dinikahi Abraham, selain Abraham pasti cuma dua. Kalau nggak Abraham, tuampannya luar biasa, tuajirnya luar biasa, kayaknya luar biasa gitu kan. Nah ini juga kan membuat kita ketika membaca figur Abraham, kita nggak bisa masukin di otak kita ini Abraham tuh orang yang jelek, orang yang kere, kaya karena Tuhan. Belum tentu. Dengan tafsiran seperti ini, saya berani berkata Terah dan keluarganya ini memang orang udah kaya raya dari awalnya. Makanya nggak heran ketika Abraham keluar dari Haran, kalimatnya kan bukan cuma dia bawa istri dan keponakannya, tapi dengan semua orang-orang yang didapatnya di Haran. Berarti sudah dengan rombongan besar mereka pergi ke tanah Kanaan ini. Dan semakin lama, semakin diberkati, semakin kaya gitu ya. Jadi ya dengan pemahaman seperti ini ketika kita baca figur Abraham, baik yang kita bisa baca di kitab Kejadian maupun di Ibrani tentang Bapak orang beriman, kita semakin ngerti, oh Abraham tuh begini gitu. Sering saya bilang gini, banyak orang bilang Yesus itu orang miskin, apa namanya, orang yang susah, hanya tukang kayu. Entar dulu men, lo kalau baca Yesus sebelum dia melayani Bapaknya, dia tukang kayu. Tapi ketika dia sudah menjadi orang yang punya banyak pengikut, dia orang kaya. Makanya pernah nggak kalian memahami bahwa sampai prajuritnya itu jubahnya Yesus dibagi 4? Pernah nggak baca itu? Ya kan? Dibagi-bagi. Dibagi-bagi kan? Itu apa maksudnya? Hanya sekedar untuk menggenapi perjanjian lama? Enggak. Jubah yang dibagi-bagi dan prajurit mau bagi cuma dapat 1/4 itu kan berarti kan kain yang mahal. Kain sesuatu yang nggak bisa dibeli, atau gue prajurit nggak punya gitu loh. Sembarangan. Iyalah, paling nggak cuma dapat 1/4. Ya nanti buat selampe, wah ini selampe sutra mungkin atau apa kan. Nah ini yang seringkali tidak dipahami orang, bahwa Yesus itu dipikir orang kere lah, orang susah lah, ya. Ya lu kalau nanti jadi gembala jemaatnya 300 juga jadi orang tajir gitu ya. Apalagi kalau ada dari 200 itu 10%-nya semuanya pengusaha atau para pejabat. Wah, ya, tajir lah. Logika sederhana kan kita bermain ya. Jadi itu memperkaya kita ketika kita menafsirkan Alkitab gitu. Ada yang lain nggak dari cerita Ur-Kasdim sampai Kanaan? Yang menarik ya, itu ayatnya panjang loh. Di Mesir lah. Iya, panjang itu. Ada nggak yang menarik lainnya? Poni? Atau Firdaus? Menariknya berarti umur 50 pada waktu itu skincare mungkin nggak laku di zaman itu ya, karena mereka hidup dengan begitu alaminya. Sampai Firaun, saya yakin di istananya pasti menyimpan banyak wanita-wanita cantik juga, tapi masih bisa terpikat sama Sarai. Itu kan berarti luar biasa banget gitu loh. Raja loh, mungkin selir-selirnya saya pasti nggak mungkin nggak cantik, tapi Sarai begitu dihargai di matanya, berarti memang ada yang istimewa. Karena ya saya percaya ya, karena memang Abraham juga udah pilihannya Tuhan. Nanti yang menjadi istrinya pun memang seseorang yang spesial buat mendampingi. Nah, karena nantinya akan melahirkan keturunan suatu bangsa yang Tuhan berkati gitu loh. Jadi sama-sama bukan Abraham yang spesial, tapi Sarai sendiri pun ada sesuatu yang spesial. Tapi menarik nih kalau Foni tadi bilang, berarti nah ini ngebaca si Sarah dari kacamata siapa nih? Kalau Foni tadi dari kacamata Firaun kan? Iya. Ya. Besar kemungkinan memang Firaun itu emang kegatelan. Nangkep nggak maksudnya? Bisa sehingga jadi, orang tuh kalau misalnya emang udah pikirannya tuh seks mulu, lawan jenis mulu, ya dia ketika punya istri dan gundik yang sudah cantik-cantik juga nggak pernah merasa puas. Iya. Seperti Salomo. Ketika dia akhirnya kilaf gitu ya, fokusnya pada perempuan. Bayangin punya 300 istri, 300 gundik, 700 istri. Dia masih nggak puas juga gitu kan. Ya ini kan, jadi orang tuh kalau udah sengklek gitu ya, otaknya udah sengklek ya, dia nggak pernah puas meskipun dia sudah punya yang lebih cantik. Apakah tidak ada yang lebih cantik daripada Sarah di istananya Firaun? Saya yakin banyak. Pasti banyak. Yang lebih fresh, lebih muda banyak.
Berarti ketika dia tertarik sama perempuan setengah baya yang namanya Sarah, meskipun cantik, ya memang udah otaknya dan hatinya emang udah nggak bener gitu loh. Sebab kalau bener, logikanya pasti bermain. Cantik sih, ya cuman udah tua lah gitu lah. Aku masih punya yang lebih muda, atau cari perawan aja lah yang lain lah. Kan masih begitu dong, yang logika lebih bisa masuk akal gitu. Jadi sudut mana-mana nih, kalau kita lihat dari sudut pandangnya Abraham dan Tuhan dan Alkitab, saya percaya si Sarah cantik minta ampun. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Firaun, saya lihatnya dia emang kepada laki-laki hidung belang aja gitu loh, yang memang nggak bisa lihat ada yang bening-bening muncul gitu loh. Daus mungkin ya, Firaun, bukan? Oh enggak. Jangan. Atau gimana? Ada yang lain nggak yang bisa didapatkan dari cerita Ur sampai ke tanah perjanjian Kanaan? Yang lain lah, apalah gitu. Kalau dari sini sih kita memang mesti lihat ya, maksudnya apa ya, manusia itu kan memang egonya itu kan ada dan kuat tinggi, tapi sebisa mungkin tuh tadinya kan saya juga nggak sadar kalau tadi nggak dibahas ya, maksudnya ternyata Abraham juga masih punya celah selain dia dipilih oleh Tuhan gitu. Dan dari sininya lah kita bisa belajar ketika Tuhan sudah beri perintah, ketika kita masih ngeyel, oke, Tuhan bilang ya udah pilih aja. Tapi seperti yang tadi Daus bilang, ada konsekuensi yang kita terima. Sanggup nggak terima konsekuensinya? Jangan sampai nanti ketika kita hadapi, Tuhan kok begini gitu, Tuhan lagi yang disalahkan. Terkadang banyak sekali pada saat ini ketika kita salah ambil keputusan, nggak lihat apa yang sebelumnya kita perbuat, tapi langsung bertanya, Tuhan katanya saya anakmu, kenapa kau beri cobaan seperti ini? Nah itu yang dipertanyakan pada Tuhan. Banyak banget sekarang orang nggak sadar, apa-apa selalu, apa sih nasib saya jelek banget, kenapa teman saya lebih berhasil, kenapa saya sampai sekarang masih stuck di tempat. Nah itu semua entah kenapa kayak begitu, dia tertutup, dia hanya melihat kelebihan orang, tidak memandang balik ke sendiri itu loh. Itu yang banyak, itu sih yang perlu kita pelajari. Ya itu memang masalah yang selalu berputar bahwa terus. Orang itu ngelihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Lihatnya, why? Kenapa dia bisa, gue enggak? Kenapa dia aku kok enggak? Ya, itu orang seperti ini saya berani hakul yakin dia nggak punya kedekatan, keintiman, kepekaan dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, orang ini nggak tahu calling Tuhan apa. Itu makanya berkali-kali saya bilang, penting setiap orang percaya itu tahu calling, tahu panggilan dari Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu mungkin berkonsekuensi membuat dirinya tidak sehebat orang lain. Kayak contohnya nih ya, saya bukannya ngomongin saya gitu ya. Saya nggak pernah jealous sama rekan pendeta yang punya jemaat jauh lebih banyak. Even saya tahu secara teologi mungkin dia lebih nggak ada apa-apanya dibanding saya. Ya secara hitungan apapun mungkin saya berani bisa diadu. Tapi kok dia lebih hebat gitu. Dan saya nggak pernah ngiri gitu. Kenapa nggak pernah ngiri? Karena saya tahu ya memang itu jatahnya dia dari Tuhan. Ya, dan saya akhirnya belajar untuk mensyukuri, ya sudahlah Tuhan, kalau emang cuma segini ya segini. Saya sambil memasrahkan hidup saya bahwa kalau ku di tanganmu, maka Tuhan akan berkati saya. Nah ini yang penting juga, jadi kita nggak jadi kecewa atas diri, atas hidup ini, ketika kita yakin bahwa yang kita kerjakan hari-hari ini tuh memang Tuhan yang suruh untuk lakukan. Seno, sekarang tugas lo gembalain The Way ya. Jemaat yang kupercayakan masih sekian ya Sen. Ya sudah Tuhan, terima kasih. Sebab saya mau paksain juga dengan daging saya, jemaat saya bisa jadi 200, bisa nggak? Bisa. Kalau saya bikin setiap hari Minggu ada makan gratis, pasti banyak. Tapi pertanyaannya, apakah dengan jemaat berkali lipat ganda nantinya, saya akan lebih hidup kalau ngomongin materi lebih baik daripada ketika saya diizinkan Tuhan hanya mengembalakan beberapa jemaat. Ya ini yang harus dipikirin dan harus dihidupi ya, sehingga kita akhirnya kayak orang Jawa tuh hidupnya tuh nerimo. Nemo tuh bukannya pasrah loh, tapi kita menyadari bahwa kita sudah do the best, tapi ya Tuhan memang mengizinkan kita masih segini. Nah ketika gitu kita akhirnya ya udah ikhlas ngelakuin apapun ya, jalan. Waktu awal-awal bikin YouTube Fon, ya
Gue bikinnya, wah gila dapat YouTube, kalau dapat duit berapa? Ini tanya Henry, tanya Phil, udah hampir 7 tahun kita punya YouTube, dapat duit paling total 8 juta. 8 juta, sorry itu besar ya. Tapi kalau dihitungin dibagi 7 tahun, berarti kan setahun cuma dapat 1 juta. Nggak worth it gitu loh, dengan alat-alat, dengan investasi waktu. Tapi ya tadi ketika sampai pada level, ya udah Tuhan, ini kan pelayanan ya. Dengan begini, pelayanan The Way bisa semakin diakses banyak orang. Meskipun mereka tidak jadi jemaat, tidak bersumbangsi apapun buat pertumbuhan gereja, tapi memberkati banyak orang. Kalau kita sudah memberkati banyak orang, Tuhan kan nggak berhutang. Itu yang saya imani. Nah, Tuhan akan buka dengan berkat yang lain. Nah, akhirnya jadi ikhlas. Sehingga setiap malam kalau saya rekaman di rumah gitu kan, mau ada apapun, ya udah rekaman santai. Bahkan kadang-kadang kalau di Talk with Pasi ada burung-burung bunyi pagi, cicit, bodo amat lah, gue nggak peduli. Kalau mau diomongin, ya udah. Kalau lo mau supaya dia bikin studio gitu di rumah supaya kedap suara. Tapi kalau enggak, ya udah nyantai aja. Dan akhirnya ikhlas dan ya tadi. Nah, ini penting buat semua ya, buat kalian. Daus nanti kalau bisa mau pelayanan juga jangan ekspektasinya, wah ada temen gue baru 1 tahun pelayanan kok udah punya jemaat 300, ya nggak usah gitu, ya udah melangkah aja. Kalau bisa 300, 500 atau bahkan masih 30, kalau itu yang Tuhan izinkan terjadi hari ini atasmu, syukuri, layani dengan sungguh. Poni juga begitu, sehingga akhirnya kita nggak stres. Kalau kita bawaannya iri hati mulu, capek nggak sih? Betul, capek sekali. Capek, kita akhirnya jadi palsu gitu loh. Ya kayak sekarang banyak orang yang pengen jadi orang kaya terus berpenampilan seolah-olah kaya, ya kan ada tuh. Fake. Ada kalau gue nonton di Cungko di Cina, itu bahkan ada katanya grup sosialita. Jadi kalau kita bayar anggotanya berapa, kalau dirupiahkan berapa rupiah, kita akan member di situ. Itu nanti ada orang jadi sosialita orang kaya palsu. Misalnya nyewa kamar hotel, urunan. Terus ada fotografernya. Jadi kamar hotelnya 1 ya, atau nyewa yachts atau kapal pesiar 1 ya. Tapi ternyata yang foto di situ membernya ada 100 200 orang dan difoto dengan bagus sampai akhirnya orang-orang nyadar, duh, ini kok sosialita orang-orang kaya atau orang di IG ini kok fotonya sama semuanya. Di kapal yang sama, angle-nya sama, kebongkarlah ini. Jadi itu freak menampilkan supaya kaya. Kenapa? Perempuan-perempuan ingin tampil kaya supaya ada laki-laki kaya yang bodoh, yang tersesat dan akhirnya memilih mereka. Pas dipilih ternyata tidak sekaya yang diharapkan. Ya itulah yang namanya ya tadi. Tapi kalau bagi saya pakai topeng tuh capek. Ya, mending jadi diri sendiri aja, santai aja. Gitu ya. Ada yang lain nggak? Dari Urkastim sampai Kanaan? Nggak ada? Belajar bersyukur, Pak. Belajar bersyukur. Kenapa tuh? Kenapa? Dari Urkastim sampai Kanaan kok belajar bersyukur? Maksudnya diambil dari apa? Ya ini aja. Dia aja Abraham. Iya, Abraham. Dia aja udah berani, Tuhan suruh keluar sendiri, bawa Lot. Udah sampai di situ dia keluar lagi, jalan kemana-mana. Itu aja Tuhan masih ya oke, memaafkan. Nah, dari situ maksudnya dengan manusia yang masih ada ego dan daging, Tuhan masih dengan kasih gitu. Biarpun Tuhan mau hukum dia bisa juga kan, tapi dia masih dengan kasihnya Tuhan masih kasih dia kesempatan, masih oke lu jalan. Situ memang harus bersyukur bahwa seperti apapun kita, Tuhan masih tetap sangat mengasihi kita. Jangan lupa bersyukur gitu loh. Iya. Jadi situasi apapun yang sedang kita alami, meskipun itu blunder dan jeblok banget ya, kita masih nafas itu ya berarti Tuhan masih masih pelihara, masih kasih kesempatan. Mungkin ada peluang juga ke depan kita bisa berubah kalau kita mau kembali pada Tuhan. Jadi bersyukur itu penting. Dan ya kalau Daus ada teman? Cuman itu aja Kak. Apa? Jalan hidup itu bukan dengan standar orang lah, tapi dengan standarnya Tuhan. Oke. Itu sih Kak, karena banyak yang Daus lihat lah Kak, banyak orang sekarang menjalani hidup itu berat karena dia memakai standar orang lain gitu. Pandangan orang lain, akhirnya seperti yang tadi Foni bilang, nggak ada rasa bersyukur, akhirnya dia memaksakan segala sesuatu yang mungkin berat bagi dia Kak. Gitu. Itu sih Kak. Ya, itu penting. Ya, ini saran saya sebagai yang lebih duluan nyemplung di teologi, kalian juga nanti kalau ada kesempatan berkhotbah, jangan berkhotbah kayak orang, jangan berkhotbah seperti gayanya orang, maunya orang, ya coba jadilah diri sendiri ya. Pokoknya original
Meskipun tafsiran nggak ada yang orisinil ya, tapi jadilah diri sendiri. Ya nanti kalau memang panggilan Tuhan buat kalian adalah menjadi pelayan Tuhan dalam pekabaran Injil, ada berkat yang Tuhan siapkan. Meskipun mungkin tidak wow seperti Reinhard Bonnke, jutaan orang di depan kita. Apakah saya nggak kepengen seperti Reinhard Bonnke? Pengen. Tapi saya sadar dirilah ya, bukan tidak percaya. Ada one day, saya kan belum mati kan. Betul. Ada kemungkinan dong, bisa Tuhan tiba-tiba angkat saya luar biasa. Ya mimpi boleh, tapi ya kayak gini pun asik aja. Ya, karena Tuhan taruh kita di surga bukan karena jutaan orang yang kita selamatkan, tapi karena hidup dan pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Ya, semoga jadi berkat omongan kita ini. Saya Pase, saya Foni, saya Firdaus. Gitu ya semuanya ya, semoga dikerjakan ngobrol-ngobrolnya, dilanjutkan di meja makan saudara, dan Tuhan memberkati semuanya. Bye.